Marves Podcast, arungi lebih dalam. Hai tim Marves, balik lagi di Marves Podcast bersama saya Nelia Seni Rahmi. Dan di episode kali ini kita sudah bersama Pak Ferry. Pak Ferry ini asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan ya Pak. Udah berapa lama Pak? Berarti udah baru sih ya, baru 2,5 tahun. Iya. Saya yang pertama sih, asli pertama. Di nomenklatur barunya Kemenko Marves. Berarti tahun 2020 mulai ya Pak ya? Agustus. Ya, oke, nah biasanya kita ngobrol soal kelautan lah, kedaulatan dan lingkungan atau segala macam. Nah sekarang kita kayaknya perdana sih ngobrol soal investasi nih Pak. Gitu ya? Nah, mungkin tim Marves kayak bertanya-tanya kenapa sih maritim disandingkan dengan investasi? Apakah Bapak bisa mewakili pertanyaan itu? Ngeri pertanyaannya. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya Mbak Nel. Sama-sama. Dapat kesempatan untuk menyapa tentunya kawan-kawan di Kemenko Marves dan publik secara umum ya. Jadi kalau kita pertanyaan tadi ya tentunya memang ya mau nggak mau ya tidak terlepas dengan peran dan kapabilitas dari menteri kita ya, Pak Menko gitu ya. Yang menurut saya bukan karena saya sekarang bekerja sama beliau tapi di bawah beliau misalnya, tapi adalah menurut saya iya beliau tuh tokoh yang menurut saya susah nyari penggantinya ya, bisa semua gitu ya, bisa semua. Again bukan karena saya kerja di sini, tapi menurut saya beliau memiliki kapabilitas yang luar biasa, baik pada saat beliau sebagai commander gitu ya waktu jadi militer sampai sekarang di sipil. Tentunya tidak terlepas dari itu, karena memang di negeri kita masih banyak proses bisnis itu belum bisa berjalan secara otomatis gitu ya. Jadi perlu dorongan. Itulah gunanya ada Kemenko Marves, dan menurut saya terkait dengan investasi dan Kemenko lainnya ya. Tapi terkait investasi kita memang diminta oleh Pak Presiden untuk menjadi troubleshooter dan sekaligus juga kalau menurut saya sih memberikan warna mengenai investasi itu sendiri. Gitu. Kurang lebih gitulah sejarahnya. Dan kalau di asisten Bapak nih, asisten deputi Bapak nih strategi dan kebijakan percepatan investasi sebenarnya menangani apa sih? Kalau yang lain kan di ASDP yang lain ada di bidang jasa, ada di bidang strategis ya kalau nggak salah, sama itulah dan pertambangan. Itu, ya. Kalau saya memang lebih ke policy mengenai investasi secara umum. Jadi jangan lupa yang menjadi leading sektornya sebetulnya kalau dibilang investasi kan Kementerian Investasi ya. Mereka dulu disebut sebagai BKPM. Nah, kita sebagai Kemenko Maritim dan Investasi kita tentunya harus bisa berada posisi yang kasarnya di atas lah gitu ya. Jadi helikopter view-nya lebih luas lah, lebih dapat gitu ya. Apa sih sebetulnya kalau yang bisa kita kerjakan? Jadi kerja kita satu memetakan permasalahan kita. Kedua, troubleshooting. Saya juga ikut troubleshooting tapi tidak terlalu banyak ya, lebih banyak di pembebasan lahan untuk troubleshootingnya. Dan ini pembentukan rencana detail tata ruang. Nah, untuk kebijakannya sendiri kita melihat apa yang sudah dilakukan selama ini sebetulnya mulai dari pemerintahan yang lalu sampai sekarang gitu ya, dan mungkin selanjutnya itu ada namanya curve lah ya. Jadi kita belajar learning curve lah. Mungkin di awal kita dulu fokusnya lebih pada bagaimana betul-betul untuk menarik investor. Nah sekarang kan investor sebetulnya udah masuk kan. Kalian bisa lihat angkanya sendiri, investasi di Indonesia mungkin ini menurut saya is one of the best ya in the world gitu. Jadi sekarang bagaimana membuat investasi yang masuk itu tidak hanya sekedar investasi tapi juga investasi yang berkualitas ya kan. Kan kita tidak mau orang masuk hanya exploring atau exploiting our country gitu, habis itu dia pergi bye-bye gitu kan, enggak ya. Kita mau yang sustainable dan kita juga mau yang ada added value-nya. Nah, itu yang kita lihat. Makanya kalau Mbak Nel lihat kenapa Pak Menko mendorong sekali program hilirisasi kan, mulai yang sekarang kita hilirisasi itu sebetulnya banyak sekali ya. Jadi tidak hanya nikel tapi juga banyak sekali, ada tembaga, ada boksit ya kan ya. Indonesia itu banyak kaya sekali. Bahkan biar ketahui publik, kita sebetulnya punya juga yang namanya kualifikasinya disebut sebagai rare earth gitu ya, tanah jarang, itu Indonesia ada. Dan cuma selama ini satu mungkin memang eksplorasinya belum terfokus ya.
kembali tadi yang kita dorong sekarang adalah bagaimana agar investasi kita berkelanjutan. Untuk itu kita mendorong hilirisasi, dan kedua ini tadi investment licensing. Jadi kalau ingat Omnibus Law, ya kan, apa tuh UJK ya? UJK. UJK itu kan sebetulnya apa sih? UJK itu diciptakan untuk simplifying, membuat prosedurnya lebih sederhana. Terus meningkatkan governance-nya, meningkatkan predictability-nya. Artinya kita mau tidak mau harus menggunakan sistem online gitu ya. Jadi kan dapat semua tuh trace, bisa di-trace ya kan, siapa yang meminta, siapa yang mengeluarkan izinnya segala macam itu sangat mudah di-trace. Kami di sini di samping tadi ikut memantau dan ikut memberikan masukan terkait dengan program hilirisasi, di samping troubleshooting tadi adalah pembebasan lahan dan ikut mendorong pembentukan RDTR. Kami juga melihat bahwa proses investasi itu sendiri, investment licensing itu yaitu namanya OSS. RBA itu ya, Online Submission System Risk Based Approach. Itu sudah berjalan, tapi perlu banyak fine tuning lah ibaratnya. Bayangkan dulu yang biasanya manual, terus tiba-tiba sekarang jadi online gitu ya. Terus yang tadinya saya bisa meminta orang, udah kamu nunggu dulu deh. Nanti saya kalau saya sudah pengen saya tanda tangan. Sekarang tidak bisa. Semuanya ada bakunya ya, ada timelinenya ada gitu ya. Orang bisa expect kapan izin itu keluar. Nah, namun memang teknis dari sistem itu sendiri secara teknis memang harus banyak yang kita sempurnakan. Belum lagi bicara mengintegrasikan sistem itu dengan existing systems di kementerian lain misalnya. Di Kementerian ATR BPN itu ada namanya Gistaru, itu terkait tata ruang. Lalu kalau investasi kita tuh membutuhkan izin AMDAL, dampak lingkungan gitu ya, itu harus ke KLHK, itu ada sistemnya lagi. Lalu kalau kita mau bangun gedung, misalnya kita butuh gedung, itu mau tidak mau harus ke PU, itu ada sistemnya lagi. Jadi kebayang tuh, at least ada 3. Jadi ini OSS, di belakangnya ada 3 sistem yang bisa kita sebutkan sebagai backdoor lah sekarang gitu ya. Nah, untuk menyatukan ini perlu itu tadi, karena semuanya belum mechanized, perlu dorongan. Nah, itu Kasdepan saya ikut mendorong. Nah, terus Pak, selain tadi OSS dan lain-lain, biasanya UECK Bapak juga nanganin jalan tol Trans Sumatera ya Pak ya? Nah, itu kan kalau infrastruktur kan mungkin kalau di data BKPM tuh salah satu penyumbang investasi besar juga kan kalau infrastruktur. Nah, karena itu ditangani oleh PUPR, nah kalau di ASDI Bapak sebenarnya menangani di bidang apanya sih Pak di JTTS tuh? Jadi itu seperti yang saya sampaikan, kita kan tugas kita satu tadi helicopter's view ya mengenai investasi, jadi kita naik ke atas kita lihat gitu gimana sih arahnya sebaiknya gitu ya. Kedua, troubleshooting. Nah, kita dengan terkait dengan jalan tol Trans Sumatera juga menjalankan 2 fungsi itu. Jadi melihat helicopter's view-nya, contoh saya melihat proses pembebasan lahan itu sebetulnya sudah diatur kan oleh Undang-Undang Nomor 19 ya kan tahun 2021. Nah, cuma itu tadi karena sistemnya itu belum berjalan secara mechanized, mau tidak mau kita harus intervensi gitu ya. Karena masalahnya itu bukan masalah lah ya, masalah negatif ya. Tantangannya adalah satu, bagaimana mensinergikan semua unsur yang terlibat. Ada Kementerian PUPR, ada Kementerian ATR, ya kan? Ada Pemda, dan satu lagi ada masyarakat. Masyarakat juga terbagi 2. Ada masyarakat yang betul-betul kasarnya berhak, dia punya sertifikat. Ada yang masyarakat sebetulnya dia hanya penggarap gitu. Dia penggarap misalnya di lahan di lahan PTP gitu ya. Walaupun menurut saya memang seharusnya siogianya kita dari awal tidak membiarkan orang menggarap itu. Jadi dari awal seharusnya sudah dilarang dong gitu. Ini enggak, dibiarkan bertahun-tahun. Jadi akhirnya merasa berhak. Tapi menurut PP 19 boleh. Tapi yang diganti boleh. Tapi yang diganti misalnya seseorang tinggal secara terus-menerus mengupayakan lahan itu, apalagi lahannya itu produktif gitu ya, misalnya dia sawah itu walaupun menyalahi hukum ya, atau pohon gitu ya, itu boleh diganti. Tapi hanya tegakan namanya, jadi yang hanya di atas lahannya saja, tapi lahannya sendiri lainnya tetap boleh ya gitu. Nah terus juga kami juga melihat bagaimana sih prosesnya supaya lebih smooth gitu ya. Kalau saya mengusulkan setelah 2,5 tahun saya di
KSD 41 ya di Deputi 6. Saya melihat dalam pembebasan lahan ataupun dalam proyek itu perlu, kalau menurut saya perlu ada project manager. Jadi bagaimana ada satu orang atau satu institusi yang melihat keseluruhan proses itu on daily basis. Nah sebetulnya sekarang sudah ada sih, ada namanya PPK, pejabat pembuat komitmen. Itu dari PU. Terus ada yang namanya P2T, pejabat pembuat tanah pokoknya ujung tas pejabat apa ya, penyedia tanah, pokoknya P2T lah, Kemen ATR BPN ya. Nah ini bagaimana melihat, belum lagi tadi ya ada Pemprov, ada Pemda, ada masyarakat. Nah PPK ini kalau saya lihat dia agak kewalahan karena memang bidangnya luas sekali gitu ya. COG-nya kalau semuanya berjalan dengan baik, misalkan di P2T sudah jalan dengan baik, Pemprovnya juga, Pembadanya sudah jalan, masyarakatnya gampang diatur, gitu ya, nggak masalah. Nah, tapi begitu ada masalah, kalau menurut saya PPK memang memerlukan boost ya dari segi misalnya kewenangan, kedua level of seniority-nya. Jadi kalau saya usul itu COG-nya ada direktur, ada atau paling tidak eselon 3, tapi yang betul-betul attach ke Polres itu misalnya di Jalan Tol Trans Sumatera itu kan di PU sebetulnya ada direktur jalan bebas hambatan, di bawahnya ada kepala koordinator ya, koordinator ya, di bawahnya lagi ada sebetulnya Kasatker ya, kepala satuan kerja. Nah tapi mereka tuh melihat seluruh proyek gitu loh, Mbak, seluruh Indonesia. Jadi kalau Mbak mau zoom in on daily basis itu agak sulit memang gitu. Mereka berharap pada PPK atau bahkan berharap pada BUJT, yaitu misalnya Utama Karya atau Waskita gitu ya. Yang COG-nya sebetulnya BUJT ini kan sebetulnya tinggal mengerjakan pembangunan jalan tolnya gitu kan. Nah tapi enggak, di kita juga minta tolong mereka. Di Pemdanya juga enggak Pak, enggak ada di Pemdanya. Iya di Pemda juga, tapi Pemda justru memang lebih berat lagi nih tantangannya gitu. Dia membutuhkan inilah ya, pemahaman dari kita bahwa Pak ini kalau Bapak jalan tolnya jadi, Bapak juga untung, kurang lebih gitulah ya. Nah itu yang kurang. Jadi pertemuan untuk melihat progres itu tidak dilakukan setiap minggu. Jadi ada WA gitu ya, tapi kan nggak formal. Menurut saya perlu ada pertemuan rutin tiap minggu, jadi tiap weekend itu, Jumat. Jadi Senin buka, Jumat selesai, rekap, iya kan? Nah itu yang si Saibul Baitnya harusnya PUPR gitu. Dia yang manggil semuanya, Pak, Ibu, ini kita progresnya seperti ini. Terus kan ketahuan kendalanya di mana, di Pemprov kah, di P2T-nya kah, atau di mana? Kita bukan mau bermaksud saling menyalahkan, tapi bagaimana? Gitu. Nah itu yang kita kerjakan, Kemenko Marves. Cuma kan kita punya keterbatasan, anggaran kita terbatas, kecil sekali anggaran kita, mohon izin. Orangnya juga terbatas sekali gitu ya. Jadi ya sering habis bensin gitu loh. Makanya saya bilang secara untuk ke depan ataupun mungkin kalau bisa itu semuanya tergantung kemauan sih. Kalau menurut saya bisa asal mau, itu harus dibentuk gitu. Bila perlu ya ada kantornya. Itu ya bila perlu, dan kantornya di sana. Jadi cepat gitu loh. Memantau. Nah, TikToknya juga misalnya pusat ya. Ada lagi satu elemen Rumah Manajemen Aset Nasional kan negara ya. Nasional negara sih. Lupa. Nah, itu kasarnya sih juru bayar. Mereka sih nggak ada masalah sepanjang semua berkas lengkap, mereka nggak ada masalah. Gitu. Sepanjang berkas lengkap, alokasi anggaran ada, mereka langsung bayar. Cuma memang kadang-kadang ya itulah Mbak, ada perspektif yang berbeda. Saya paham sebagai kasir ya, dia mengeluarkan uang, tentu dia harus make sure semuanya sesuai kan ya. Nggak boleh ada salah pun kasir, karena kalau dia salah dia yang harus ganti kan, gitu. Itu yang masih ada gap antara si kasir sama yang minta, itu yang dari PPK-nya gitu. Jadi kadang-kadang berkasnya kurang lengkap lah, atau validasinya kurang bagus, lahannya tidak sesuai dengan misalnya besar lahan, kok bisa besar tegakan lebih besar dari lahan misalnya. Gimana caranya gitu? Misalnya lahannya 1 hektar. Terus tegakannya katanya 1,5 atau 2, kan ada gap tuh. Iya kan? Nah, kalau Elman dia nggak mau loh, ini ada gap. Mau 100 meter, 100 meter is just the same gitu, pokoknya nggak klop gitu. Nah, kurang lebih gitu.
agak rumit juga ya, agak rumit. Lumayan. Rumit ya, Pak. Apalagi saya latar belakang saya diplomat, nggak pernah ngurusin begituan gitu. Tapi ya learning by doing lah, Pak. Kita harus belajar lah. Nah, selain UCK dan JTTS, nah sekarang Bapak lagi bahas apa nih proyek? Iya, yang terakhir seperti saya sampaikan, rencana detail tata ruang. Mungkin saya sampaikan sedikit ya, supaya para penonton juga nggak bosan-bosan amat lah. RDTR ini penting, rencana detail tata ruang penting karena apa? Prinsip investasi kita yang dicerminkan di UCK dan peraturan-peraturan turunannya harus ada kesesuaian antara ruang dengan izin yang diajukan, gitu ya. Jadi misalnya mau bikin bisnis laundry di perumahan kan jelas nggak boleh gitu ya. Nah, itu yang harus kita perbaiki Mbak, karena rencana detail tata ruang kita jadi yang punya nomor KBLI, jadi dan itu harus nempel di OSS. Jadi Mbak misalnya gini, mau investasi nih, gue mau investasi gitu ya, mau bikin apotik misalnya, di daerahnya di mana gitu kan kita bisa lihat di itu di sistem OSS, di sistem OSS, atau kita udah punya pikiran gue pengen bikin di si daerah ini, kita cari dong gitu kan ya. Nah, kalau sudah ada rencana detail tata ruangnya, kita tinggal klik. Nah, jadi nggak perlu lagi ada verifikasi manual gitu, tinggal klik gitu. Terus nanti si OSS sama Gistarunya itu tinggal konfirmasi aja gitu. Nah, udah klop kan. Jadi enak. Nah, sayangnya dari total 2000 RDTR yang kita rencanakan sampai akhir tahun 2024 gitu ya. Sampai tahun 2024 sampai berakhirnya pemerintahan sekarang itu 2000, tapi baru tercapai sekitar 200-an. Oh, berarti PR-nya banyak banget ya. Sebetulnya total ada 400-an, tapi yang 200 sisanya itu mengikuti sistem yang lama. Jadi mulai petanya, cara mengukurnya segala macam itu berbeda sama yang sekarang. Jadi harus dirubah. Nah, harus penyesuaian lagi. Betul. Nah, permasalahannya RDTR ini yang nyusun daerah, Mbak. Gitu. Nah, RDTR ini harus disusun setelah ada RT/RW. Rencana tata ruang dan wilayah dan kewilayahan kan. Nah, ternyata saya juga baru tahu nggak semua daerah punya RT/RW. Jadi singkat cerita harus ada rencana tata ruang dan wilayah. Jadi secara umum misalnya ini kota, hutan gitu ya. Nah, baru nanti masuk detailnya. Jadi detail itu udah betul-betul detail, udah per kecamatan gitu. Jadi udah betul kotak-kotaknya udah kecil-kecil gitu. Udah jadi langsung bisa kita lihat, oh plok ini daerahnya saya mau investasi di sini misalnya gitu ya. Nah, ini yang saya dorong bersama Kementerian ATR BPN. Cuma permasalahannya memang di daerah karena ujungnya itu nanti jadi perda, peraturan daerah. Oh gitu ya, bukan di pusatnya. Bukan, dan atau peraturan kepala daerah, perkada gitu ya. Nah, nggak semua daerah tuh punya pemikiran yang sama, bahwa kalau daerah di kota-kota dikasih kode semua itu akan aman bagi investasi. Sebagian merasa, aduh, ini bahaya buat gue nih, gue nggak bisa mengundang investor misalnya, gue nih tangan saya terikat nih gitu. Mungkin kita ngobrol soal UCK dan sengketa lahan dan OSS juga nih Pak. Nah, tentunya kan ASDEP dan khususnya di Deputi Investasi ini kan pokoknya untuk mendukung pertumbuhan nilai investasi Indonesia lah. Nah, di data BKPM nih, kalau nggak salah triwulan 1 tahun 2023 ada total 328,9 triliun. Nah, apakah itu angkanya besar Pak? Itu first quarter ya, iya, 2023 first quarter 300 triliun. Katakanlah dengan constant pace ya, constant speed, itu berarti kan di ujung nanti udah 1.300-an triliun ya. Nah, jangan lupa yang namanya investasi kan satu, ada tingkat maturity. Misalnya ada sektor yang sudah memang pemainnya sudah banyak, sulit kan masuk gitu kan. Makanya itulah tugas kita untuk mencari sektor-sektor yang belum diekspor gitu. Termasuk misalnya tadi hilirisasi itu kan dulu orang hanya nambang kan gitu ya. Iya benar. Dan ini kalau nggak salah hilirisasi pendorong pertama di investasi kalau nggak salah Pak. Yang sekarang. Kedua itu apa kemarin ya? Ya masih inilah, masih yang ibaratnya tradisional lah. Iya. Jadi ada properti, ya kan, ada jasa, ya ada pergudangan, ada transportasi gitu ya. Kalau menurut saya tradisional, energi juga mulai renewable gitu ya. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Apakah angka itu besar atau enggak? Menurut saya besar. Cuma memang harus kita lihat lagi distribusinya seperti apa. Artinya investasi itu terjadi di mana. Kedua, multiplier efeknya dalam artian apakah daerah setempat misalnya juga bisa
merasakan manfaatnya, yaitu minimal bekerja di situ, ya kan. Kedua PAD-nya gitu. Jadi ngelihatnya tuh memang harus dari inilah ya, multi layers gitu ya investasi itu. Jadi nggak bisa hanya ngeliat angka, tapi angka absolutnya itu luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kita meng-create ruang-ruang yang selama ini belum diisi oleh investor. Dan jangan lupa, investor ini nggak hanya harus dari luar negeri, Mbak. Investasi, lihat angkanya nanti di BKPM ya, di Kemeninvest, itu antara FDI yang luar dengan DDI ya, Foreign Direct Investment sama Domestic Direct Investment, itu gapnya semakin mengecil. Nah, artinya semakin banyak orang Indonesia yang mau investasi di negerinya sendiri. Tadi nggak mau, cuma nyimpen uangnya di mana gitu. Merasakan apakah ada untungnya gitu kali ya, Pak? Iya, sebetulnya bukan hanya itu sih. Nomor satu, kita kan sama-sama lah ngeliat orang uang 10 miliar nggak pernah kan kali ya. Kalau saya lah, nggak tahu kalian ya, mungkin saya sendiri nggak pernah lihat uang 10 miliar. Itu bagi saya banyak. Orang punya uang 10 miliar ditanam di suatu tempat, tentu kan he or she has to make sure that uangnya kembali. Betul. Satu, kedua uang itu aman gitu ya. Baru cerita untung, gitu kan ya. Nah, jadi itu yang harus kita terus kerjakan. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat dari tahun 2014 sampai sekarang, orang kan kadang-kadang melihatnya macam-macam gitu ya. Oh, ini hanya infrastruktur, bla bla bla. Jangan lupa, tanpa infrastruktur kita nggak bisa bikin bisnis. Iya, betul. Contoh gampang aja, kita mau bikin kebon nih, atau di inilah situ Gunung Puntang gitu ya, punya kebon cakep, ada jagung, ada padi, you name it. Mau dikirim ke kota jalannya nggak ada, terus gimana? Nggak ada akses. Iya kan gitu. Jadi memang seyogianya infrastrukturnya sudah dibangun sebelumnya. Makanya kalau negara lain, negara maju, misalnya Cina gitu, mereka tuh luar biasa. Kalau orang yang nggak paham kan, gila nih Cina ya, dia bangun jalan kereta api, bangun jalan, itu nggak ada apa-apa di situ. Hanya misalnya hutan, hanya even gurun pasir gitu ya. Tapi dia udah mikir panjang, ini nanti jalur bisnisnya dari sini ke sini, dia udah ada planning gitu. Udah gue bikin aja jalannya. Iya benar. Masalah walaupun yang lainnya belum ada gitu belum ya. terbangun. Karena the rest will follow suit. Begitu ada infrastruktur, sebetulnya kerjaan pemerintah gampang. Bangun aja infrastrukturnya. Jalan, listrik, iya kan, air, telekomunikasi. Betul. The rest leave it to business people. Mereka akan tahu gitu. Jadi memang mau nggak mau kita harus meneruskan nih proyek pengembangan infrastruktur, karena kita masih jauh, rasio kita masih jauh dibanding negara ASEAN lain. Bahkan logistik kita juga, logistical cost-nya masih gede banget lah, masih 26%. Artinya Mbak sebagai pengusaha tuh 26% modalnya, fixed cost-nya tuh harus bayar buat dia ngantar barangnya. Berarti nilai barangnya juga harus lebih mahal ya? Iya, makanya akhirnya apa, competitiveness-nya kurang kan gitu. Kalau bisa diturunkan, kalau bisa 10% gitu ya, bayangkan tuh gapnya masih jauh sekali. Jadi this is a work in progress and we have to continue doing so. Walaupun tentunya tidak meninggalkan sektor lain, tapi kan kita ada prioritas. Kalau saya setuju, bangun infrastruktur yang lengkap, bukan hanya jalan, kesehatan ya kan, sekolah. Betul. Ya kan, nah rumah sakit lah. Rumah sakit ya, healthcare ya kan. Nah, insya Allah kita ya jadi negara maju lah. Nanti kalian mungkin yang ngerasain, kalau saya nggak tahu deh, saya udah pensiun nanti. Tapi ikut merasakan dong Pak, insya Allah. Nah itu dia, kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Ferry soal investasi, kurang lebihnya seperti ini. Kenapa ada di Kemenko Marves? Sebenarnya investasi juga sangat saling berdampingan ya Pak di isu-isu bidang kemaritiman, infrastruktur lah, blue ekonomi dan ekosistem segala macam, kedaulatan. Itu pun juga saling berkesinambungan dan tentunya untuk mewujudkan nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia itu semakin meningkat tiap tahunnya Pak. Betul. Sekian episode Marves Podcast kali ini. Saya Nelisa Rami dan Pak Ferry, terima kasih, mau undur diri. Sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you, kasih. Marves Podcast, arungi lebih dalam.